Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Bikhair alhamdulillah. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Fi hadhihi lailah al-mubarakah sanatakallam ma'akum an asya al-muhimmah Na'am. muta'alliqah bi ada tirasdakum wa bi amaliyatikum. Khasatan sautikum al-nasihah ba'da nasihah. Takalam dulu ala Indonesia. Na'am. Bang Bilal, yang pertama nih, sebelum abang masuk ke pesantren, dari ayah ada beberapa evaluasi dan nasihat selama antum di rumah liburan. Jadi langsung saja, yang pertama dari yang ayah pantau dan ayah bayangkan kegiatan antum di sana itu. Jadi di sana itu perlu namanya manajemen waktu ya, mengatur secara mandiri. Kita tuh mengatur waktu karena antum kan di sana jauh dari orang tua. Para asatid banyak yang dikerjakan, jadi kita sebagai santri harus mandiri, bisa mengatur sendiri waktu ya. Jadi apa bagian-bagian dari manajemen waktu itu ya, antara lain yang pertama kuncinya semangat untuk memanfaatkan waktu secara maksimal ya, dan dengan ikhlas ya. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai ridha Allah. Kalau udah ikhlas, nanti kita bisa diberi kekuatan sama Allah, semangat. Walaupun tadinya ngantuk, nanti jadi tidak ngantuk karena kita ikhlas karena Allah ya. Jadi semangat ya. Kuncinya satu, semangat untuk mencapai ridha Allah ya. Berikutnya, dengan semangat itu jangan menunda-nunda perbuatan baik ya. Sebagaimana hadis, ihris ma yanfa'uk wala ta'jaz. Semangatlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan jangan kamu lemah. Nah, untuk sesuatu yang bermanfaat seperti beribadah mahdoh, sholat, puasa, zikir, itu ibadah mahdoh. Ibadah yang lain, mencuci, membaca, menghafal, murojaah, tahfiz, tahajud, itu ibadah lain juga. Itu harus semangat dan jangan ditunda-tunda gitu ya. Kemudian memang semua itu berat ya, perlu pengorbanan ya, kerja keras karena antum sedang mempersiapkan untuk masa depan antum. Memang sekarang lagi capek-capek, berlelah-lelah, tapi insya Allah nanti kedepannya di masa dewasa antum baru merasakan manfaatnya. Antum banyak ilmu dan mengamalkan, baik ilmu yang terkait untuk akhirat, baik ilmu yang terkait duniaan. Nanti ketika masuk masa produktif, tinggal memetik hasilnya, kerja kerasnya dari sekarang. Jadi jangan merasa terbebani gitu dengan apa yang harus sekarang dikerjakan, karena memang waktunya begitu, harus bekerja keras untuk di masa muda ya, untuk mempersiapkan di masa dewasa sampai masa tua nanti, mempersiapkan kehidupan dunia maupun akhirat nanti itu ya. Yang kedua, teruslah berjuang dengan penuh kesabaran ya. Itu dalam melaksanakan semua tugas di pondok hendaknya bersabar ya. Bersabar itu
melaksanakan semua kegiatan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu masih terkait dengan apa tadi, manajemen waktu tadi. Setelah bersabar untuk melaksanakan perjuangan ini. Berikutnya terkait dengan menjaga adab dan pergaulan, ya. Menjaga adab dan pergaulan ini mohon diperhatikan nanti ketika di Ma'had. Menjaga adab terhadap guru, ya, pertama kepada para asatidz dijaga adabnya, baik secara etika, kesopanan, ya, kesopanan harus dijaga, ya, juga ketaatan ketika para asatidz itu memberikan arahan, kita harus taat, ya. Ya, tetap menjaga walaupun kita akrab, tidak boleh apa kata orang Bekasi, ya, songong, jangan songong gitu, ya. Harus tetap sopan sama bapak guru, ya, sama ustaz. Dan juga kepada teman-teman menjaga pergaulannya. Temanlah dengan teman-teman yang bisa membawa kita lebih baik, ya, orang-orang. Temanin teman-teman yang positif, yang rajin, yang menjaga etika, yang bicaranya baik, yang semangat, yang secara akademis kemampuannya baik. Kita berteman dengan mereka untuk, ya, kita untuk bisa saling belajar gitu. Namun kepada teman-teman yang mungkin kurang baik akhlaknya, kita tetap mengenal dan memberi nasihat sebisa mungkin. Memberi nasihat, jangan malah kita terpengaruh jika ada, ya. Kemudian yang ketiga, menjaga ibadah, ya. Ibadah pertama, ibadah yang maktoh, ya, seperti sholat, puasa, zikir, itu tolong dijaga. Untuk sholat, bacaan sholatnya mungkinkan lagi, dipelajari lagi, udah bener nggak bacaan iftitah kita, rukuk kita, sujud kita, i'tidal kita. Kita pelajari lagi, tanya ustaz kalau ada kesempatan. Terus waktu sholat bersegera, kalau udah masuk waktu sholat jangan berleha-leha, udah harus ke masjid rapi, berdiri di shaf. Masa udah habis sholat jangan bergerak-gerak lagi, jangan kemana-mana, jangan bergaruk-garuk, menerin peci, pas kipas. Begitu berdiri bisa mungkin langsung ikutin takbir itu, jangan menunda-nunda, jangan udah mau rukuk baru takbir gitu, ya. Dan untuk puasa sunnah, ikutin apa yang digariskan di pondok. Kalau lagi kondisi badan tidak sehat, ngomong ke ustaz, jangan dipaksakan puasa, ya. Kalau kondisi badan lagi nggak enak, flu apa, harus ngomong, jangan ditahan, jangan diam. Lagi ada keluhan kesehatan, ya. Dan untuk zikir pagi petang mungkin udah dijadwalkan, ya, tolong diikutin secara baik. Jangan walaupun pagi habis subuh ngantuk harus ditahan, melek mata loh, melek. Jangan sambil merem kan zikirnya nggak benar. Zikir habis sholat juga jangan merem, melek. Sholat juga kondisi harus melek matanya, jangan merem, ya, supaya bacaan kita bagus, ya. Jika berdiri sedekapnya yang benar sesuai sunnah, ke ruku yang benar, di lututnya tangan mekar, ketika sujud tangannya jangan ke lantai, jangan rapat ke
sini kerusuk, agak dimekarkan. Kemudian ketika tahiyat, nah tasyahudnya tangannya yang lurus, semangat, kelihatan orang yang malas sama orang ngantuk, tangannya kalau tasyahud lemas bengkok, ini lurus, pandangan ke telunjuk ya. Semangat ya, ibadahnya dijaga. Yang berikutnya, pokoknya ibadah yang dilaksanakan sebisa mungkin dipelajari sesuai sunnah ya, dan dilaksanakan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang keempat, menjaga kesehatan dan keselamatan ya. Menjaga kesehatan ini yang pertama, tadi ada titipan dari Bapak dan Kakak tuh, mandi yang rutin, jangan tunda-tunda, mandi pagi sore ya. Mencuci pakaian jangan sampai numpuk-numpuk, dikit-dikit dicuci langsung biar nggak jamuran, biar nggak kehabisan pakaian ya. Terus jangan tuker-tukeran pakaian dengan teman, nggak boleh kan sama Ustadz. Dijaga. Terus pakaian ataupun semua sarana lainnya, pakaian, alat tulis, alat mandi apa, dijaga, jangan berceceran kemana-mana, dijaga. Kemudian jaga kebersihan, baik kebersihan diri, kebersihan pakaian, kebersihan lingkungan, dijaga itu ya. Kemudian untuk menjaga keselamatan ini terkait dengan bagaimana kita beraktivitas supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kecelakaan misalnya di dapur, tolong hati-hati kalau sedang memegang pisau. Itu cara memegang pisau udah ya ajarin gimana ngupas bawang, terus kendalikan pisau itu, jangan megang pisau deket-deket sama temen, nggak boleh buat bercanda-bercanda megang pisau ya. Terus bagaimana menyalakan kompor, matikan kompor, hati-hati ya. Terus gimana ngangkat benda-benda yang panas, harus berhati-hati, jangan bercanda. Misalnya ngangkat penggorengan, ada kuahnya, ada panci, ada kuahnya, hati-hati, jangan bercanda, harus aman, jangan sampai tumpah, jangan sampai lepas. Dan jika ada kegiatan-kegiatan sekolah ya, diikutin dengan penuh kehati-hatian ya. Semoga Allah menjaga abang dan semua siswa-siswa, santri-santri di HSI Kodeskor dalam menjalankan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Adapun jika ada insiden ataupun hal-hal yang sudah terjadi yang tidak kita duga, itu kita qadarullah ya, qadarullah wa masya'a fa'al. Jadi itu sudah menjadi kehendak Allah, kita menerima takdir yang Allah sudah gariskan ya. Kita bersabar, semoga seperti kejadian kemarin juga, semoga Allah memberikan balasan yang paling terbaik untuk yang tertimpa musibah ya, dan keluarganya mendapat balasan surga insya Allah. Untuk kedepannya, untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik misalnya, hati-hati ya. Nggak ada nanti ada rihlah kemana, tolong jaga keselamatan, jaga diri masing-masing. Mungkin itu saja dari ayah, nasihat-nasihat. Mungkin dari abang ada nggak sekarang yang mau disampaikan selama di Ma'had itu, di asrama HSI, apa yang abang rasakan, ada masukan, ada keluhan nggak terkait pertemanan atau masalah apa pelajaran atau masalah lainnya, ada nggak? Ya, alhamdulillah nggak ada. Bisa berteman dengan semua. Alhamdulillah. Saya dekat dengan Ustadz juga. Hanya itu tadi, tetap jaga adab ya, karena adab itu seperti dikatakan Ustadz Isa kemarin, lebih tinggi dari ilmu itu secara, tapi ilmu lebih utama dari adab, karena kita beradab harus ada ilmunya, harus belajar dulu
Nah, jadi adab itu bukan hanya adab dalam arti sempit kita bersopan santun saja. Dalam beramal itu juga harus beradab, maksudnya beramal berdasarkan ilmu itu termasuk adab gitu maksudnya. Jadi orang Indonesia kadang menganggap adab itu hanya kalau di depan orang tua bungkuk-bungkuk, salaman cium tangan itu adab. Nah itu saja namanya adab, itu kita mengamalkan ilmu, mengamalkan suatu amalan berdasar ilmu, itulah adab. Kan ada ceritanya kan yang seorang syekh ditanya gimana hukumnya membebaskan budak, nggak dijawab sampai beberapa bulan. Rupanya syekh itu menabung membebaskan budak dulu, baru setelah itu ditanya lagi, kenapa kok nggak dijawab pertanyaan saya? Ya selama ini saya menabung dulu, membebaskan budak dulu, baru saya berani mengeluarkan fatwa atau berfatwa tentang membebaskan budak. Dan itulah bagian dari adab. Itu adab itu mengamalkan beramal dengan berdasar ilmu. Ada lagi nggak? Itu udah bisa ya bergaul baik ya. Kalau masalah makan nggak ada masalah. Nggak ada. Satu enak-enak aja ya. Jadi nikmatin aja lah. Pelajaran. Alhamdulillah. Masalah pelajaran kalau IT gimana? Ya Bisa ngikutin. bisa ikutin. Ya kalau ada yang nggak paham, jangan malu-malu tanya ke pembimbingnya, ke ustadz juga, ke teman yang sudah lebih pengalaman, ya jangan malu berdiskusi. Masalah bahasa Arab juga jangan malu untuk mempraktekkan, cari kosakata baru langsung praktek, jangan malu-malu. Itu masalah pelajaran yang lain. Nggak ada. Baru bahasa Arab doang. Bahasa IT ya. Sama bahasa. Mufradat tuh. Oh ya, membahas namanya bahasa itu ya kuncinya kita punya mufradat. Kalau nggak punya mufradat bagaimana mau berbicara? Makanya harus rajin mencari kosakata baru, bertanya, ya mempraktekkan, jangan malu-malu. Ada lagi ya untuk mau sampaikan apa pesan-pesan buat ayah ibu, buat kakak-kakak, bapak di rumah? Ya buat ayah ibu dan kakak baba, sehat selalu, jaga kesehatan, sukses selalu. Amin. Terima kasih doanya. Terima kasih. Oke, kita sama-sama berdoa dan ya sama-sama berjuang. Abang berjuang di sana untuk dunia akhirat abang, kami di rumah juga berjuang untuk dunia akhirat. Kalau kita bahagia di dunia dan akhirat, dunia sampai surga nanti insya Allah. Cukup. Insya Allah. Ya, besok kita mau berangkat, hati-hati di jalan. Ya. Kita selamat sampai tujuan. Kita mau mampir ke rumah Mbah dulu 2 malam di sana untuk silaturahim. Ya. Udah cukup ya. Ya doain ya. Ya. Untuk kami kalimatillah di tangan mungkin syaitan. Udah kita tutup sesi pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.